Bapa kami yang baik dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa kami yang hidup dan berkuasa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kau baik, sangat baik dan teramat baik sampai hari ini dan sampai detik ini juga Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Kami tetap Tuhan, Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapakku, hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan di dalam ibadah kami hari ini juga Engkau hadir, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, sehingga ibadah kami ibadah yang berkemenangan, ibadah yang penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian untuk boleh melayani Tuhan hari ini. Mulai dari penerima tamu, pemain musik kami, bahkan sound system, bahkan song leader, singer, juga Tuhan buat guru sekolah minggu, semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian hari ini, Tuhan Kau pakai kami, untuk Kau mengurapi kami Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan hari ini. Supaya setiap pelayanan kami hari ini, biarlah pelayanan kami untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapakku, khusus buat anak-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi dia, pakai mulut bibirnya. Biarlah Tuhan Engkau selalu tetap memberkati dia, sehingga setiap firman-Mu yang keluar dari mulut anak-Mu hari ini juga Tuhan yang disampaikan, semua Tuhan jemaat-Mu boleh diberkati, boleh dikuatkan, bahkan boleh diteguhkan, dan yang sakit juga akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat akan dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang belum sampai di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dia, Engkau tibakan dia di tempat ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mengingat kasih Tuhan sepanjang tahun 2023 hingga sampai hari ini kita masih bisa terus merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama kita katakan, begitu besar kasih-Nya Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, kan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salib-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu kita ulang lagi lagu dari awal.
Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia. Untuk diriku Kau tebusku, kasih sekali lagi kita katakan, begitu besar kasih Bapa untuk kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, memberikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkan. Amin. Bukan sebagai hakim dunia, sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi mari kita ingat kasih Tuhan. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih cinta-Mu. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus
menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari Bapak Ibu kita puji, sembah Tuhan, kita angkat puji dan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cintamu. Kami ingat Tuhan, biarlah kami ingat terus kasih-Mu yang begitu sangat luar biasa untuk diri kami. Terima kasih Yesus, ingat kasih-Nya. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Hingga sampai hari ini kami bisa terus merasakan kasih-Mu. Dan kami akan terus memuji dan menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, mari kita salam kiri kanan, mungkin ucapkan selamat tahun baru dan Tuhan Yesus baik.
Mari kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu sambil memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari Bapak Ibu kita sambil bertepuk tangan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau berada untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan. Mari kita satukan hati kita, kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan yang baik, yang selalu kami sembah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan di pagi ini Bapa. Berkat-Mu, limpahan berkat-Mu Bapa, keselamatan yang kami terima Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di depan altar-Mu Bapa, lihatlah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Mereka berdiri Bapa. Mereka berserah kepadamu Tuhan. Mereka menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam kekuatan-Mu Tuhan. Lihatlah Tuhan anak-anak ini Tuhan. Betapa wajah mereka begitu gembira Bapa. Betapa Tuhan hati mereka senang berada di rumah-Mu ini Tuhan. Berkati Tuhan anak ini Tuhan. Berkati Tuhan. Jagai mereka selalu Bapa. Jauhkan mereka Bapa dari macam mara bahaya. Berikan mereka kesehatan yang sempurna. Jagai tumbuh kembangnya Bapa. Biarlah Tuhan anak-anak ini Bapa hanya berada dalam pelukan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Bapa. Biarlah Bapa, anak-anak ini Bapa yang di bangku sekolah Tuhan, ajari dia Bapa. Berikan dia pengajaran dari-Mu Bapa, agar Bapa dia menjadi anak-anak yang pintar Bapa. Anak-anak yang akan Engkau banggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan dia hikmat Bapa anak ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan anak-anak ini Bapa yang Kau kasih dalam tangan-Mu saja. Tuhan,
Begitu juga Tuhan, orang tua yang telah Kau berikan Bapa, berkat Bapa dengan Kau titipkan anak-anak ini kepada mereka. Jagai orang tua mereka Tuhan, berikan berkat-Mu Tuhan, berikan kesehatan, keselamatan Bapa, berikan rezeki yang banyak Bapa, agar Bapa dapat mencukupi Bapa anak-anak ini Tuhan Yesus. Kami bawa Bapa, orang tua anak-anak ini Bapa ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Haleluya Bapa. Dan sebentar Bapa, mereka akan beribadah Bapa. Berkati Bapa guru sekolah minggu yang akan mempelajari, yang akan mengajari mereka Bapa. Berikan hikmat daripada-Mu Bapa, agar firman nanti yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu Bapa dapat mereka terima Bapa, dapat menjadi panutan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Inilah Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Mereka siap beribadah Bapa. Berkati Bapa ibadah mereka Bapa dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa anak dalam tangan-Mu saja. Haleluya Bapa. Kami datang kepada-Mu Bapa melalui anak-Mu Yesus juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kabar baik. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran, amin, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Elohim seperti Engkau. Sekali apapun terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu takkan bisa dipisahkan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mulai beribadah di tahun yang baru, tahun 2024. Semua itu karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Engkau yang membawa kami ke dalam tahun 2024 ini. Dengan syukur yang sangat syukur sekali, tubuh kami yang sehat, organ tubuh kami yang sempurna, berkat yang berkelimpahan. Saat ini Bapa, kami mau diam duduk manis di hadapan-Mu.
Berbicaralah, berkata-katalah bagi kami. Penuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar sepanjang di tahun 2024 ini, biarlah tetap kuasa-Mu yang memberikan kami hikmat, agar kami tidak tersesat di menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan hati kami. Terima kasih Bapa, pakai anak-Mu yang tidak ada apa-apanya ini di hadapan-Mu. Berikan pengurapan yang datang dari surga, agar setiap yang anak-Mu katakan lewat mulut bibir anak-Mu adalah isi hati Bapa di surga. Agar kami semua jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang online maupun yang di gereja-Mu ini, Engkau yang mengurapinya, sehingga hamba-Mu boleh dipermuliakan lewat kebenaran firman-Mu oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan Senina. Senina yang bawa firman kan? Oke. Oke, puji Tuhan. Ya baik, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom saudara-saudaraku, shalom. Selamat tahun baru. Ada sukacita? Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya ingin melanjutkan perenungan kita yang sudah disampaikan pada tanggal 31. Ya. Minggu lalu saya berbicara tentang janji Tuhan bagi anak-anaknya bahwa di tahun 2024 mereka semua akan menuai semua penaburan mereka, bahkan keinginan mereka yang paling liar Tuhan akan genapi. Amin. Nah, saudaraku dengar baik. Iman yang tidak aktif itu adalah iman yang tidak produktif. Produktif itu artinya menghasilkan dan bekerja terus-menerus. Dan itulah yang dapat membuatmu kalah dan tidak berkemenangan, padahal Tuhan sudah menetapkan Anda lebih dari pemenang. Iman yang produktif itu fokusnya adalah firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan terus-menerus dalam segala cuaca, dalam segala keadaan, lebih percaya firman daripada yang lain. Demikian juga kebalikannya, firman yang tidak aktif atau yang pasif, itu fokusnya bukan kepada firman Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain seperti mass media, Facebook, Instagram, dan lain-lain dari dunia ini. Dan pasti tanpa firman, imanmu jadi loyo. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini ada janji Tuhan yang luar biasa indahnya bagi kita anak-anaknya yang sudah dibenarkan oleh darahnya di atas kayu salib. Mari kita membaca firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saya di dalam 1 Korintus 3 ayat ke-21. 1 Korintus 3 ayat yang ke-21. Karena itu, janganlah seorang pun memegahkan dirinya atas manusia, karena segala sesuatu adalah milikmu. Terus sampai 23. Baik Paulus atau Apolos atau Kefas atau atas dunia atau hidup atau mati atau hal-hal yang sekarang maupun hal-hal yang akan datang. Semuanya adalah milikmu dan kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Elohim. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, dalam The Passion Translation ya, dikatakan, I don't want to hear any of you bragging about yourself or anyone else. Everything is already yours
as a gift. Ya, dikatakan saya tidak ingin mendengar ada di antara kamu yang membual tentang diri sendiri atau orang lain, sebab semuanya sudah menjadi milikmu sebagai hadiah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus, Apollos, Peter, the world, life, death, the present, the future, all of it is yours. Paulus, Apolos, Petrus, dunia, kehidupan, kematian, masa kini, masa depan, semuanya adalah milikmu. Dan di ayat yang ke-23 ini yang luar biasa. And you are privileged to be in union with Christ, who is in union with God. Dan semua Anda mendapat hak istimewa untuk bersatu dengan Kristus yang bersatu dengan Tuhan. Amin. Siapa di antara saudara saat ini yang merasa bahwa kita memiliki hak istimewa karena kita sudah bersatu dengan Kristus? Siapa yang merasa dirinya bahwa dia memiliki hak istimewa? Haleluya. Hak istimewa itu apa? Ketika kita sudah dipersatukan dengan Kristus, yaitu semua yang Tuhan miliki adalah milikmu. Bukan saya yang bicara, tapi yang berbicara firman. Jadi segampang itu hanya karena kamu sudah bersatu dengan Kristus, maka semuanya itu adalah milikmu. Amin. Katakan kiri kananmu, semuanya itu adalah milikmu. Haleluya. Saudaraku juga bisa katakan ini bahwa semua apa yang Tuhan miliki adalah milikku karena hubunganku dengan Kristus. Pertanyaan saya sekarang, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa apapun yang dimiliki oleh Kristus sudah menjadi milikmu, mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan tidak menikmatinya? Tidak menikmati apa yang dimiliki oleh Kristus. Saudaraku dengar baik, Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Bilangan 23 ayat 19. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Yes. Juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dia tidak melakukannya, atau setelah dia berbicara dia tidak menggenapinya? Nah, Elohim itu bukan manusia sehingga bisa berdusta. Elohim itu adalah Bapa, dia adalah Elohim Sebaot, dia adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah menyesal. Karena apa? Segala yang difirmankannya pasti dia genapi. Itu sebabnya sama seperti Abraham. Abraham tidak pernah goyah terhadap janji-janji Elohim. Amin. Saya teringat seringkali anak-anak saya jika ingin sesuatu, mereka langsung berkata pada saya, "Papi, beliin pisang goreng dong." Dan saya katakan, "Oke." Nah, ketika saya katakan, "Oke," mereka nggak pernah ragu bahwa saya pasti akan membawakan apa yang mereka minta. Karena mereka tahu, papinya nggak pernah bohong. Kalau papi bilang ya, pasti papi beliin. Haleluya. Demikian juga Bapa kita di surga pasti memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita yang jahat ini tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kita. Terlebih lagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Haleluya. Lukas 11 ayat 13. Coba perhatikan.
Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa dia katakan yang terbaik itu adalah dia memberikan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Elohim sendiri. Di saat Roh Elohim ada di dalammu, engkau akan menguasai dunia ini. Amin. Dunia akan tunduk di bawah kakimu. Saudaraku dengar baik. Tuhan tidak pernah berdusta. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Karena Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Haleluya. Jadi, setiap apa yang difirmankannya pasti jadi. Mari bersyukur kepada Tuhan atas firman dan kebaikannya. Haleluya. Kita kembali ke firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 22. Dikatakan di sana, semuanya adalah milikmu. Dan ketika Tuhan mengatakan semuanya adalah milikmu, maka itu pasti milikmu. Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan, saya mempercaya Tuhan secara hurufiah, secara harafiah. Kalau Tuhan katakan pasti jadi, pasti jadi. Amin. Jangan sudah itu diputar-putar sendiri, diartikan sendiri. Oh, ini maksudnya adalah rohaninya nanti kalau kita di surga. No, ketika dia katakan semuanya milikmu adalah milikmu. Lalu pertanyaannya, mengapa banyak di antara anak Tuhan menerima kurang dari apa yang Tuhan sudah katakan? Itu semua disebabkan mereka kurang pengetahuan akan firman. Dan itu menyebabkan mereka tidak percaya akan firman. Hosea 4 ayat ke-6. Umatku dihancurkan karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu, sehingga tidak menjadi imam bagiku. Nah, Oleh karena kamu melupakan Taurat Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. ya, dikatakan di situ, umatku binasa karena tidak mengenal Elohim, karena tidak mengenal pengetahuan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Haleluya. Kenapa? Karena kita menolak pengajaran Elohim. Itu sebabnya dikatakan orang yang tidak mengenal atau kurang pemahaman akan firman, mereka tidak akan mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ketika saya merenungkan itu, Tuhan mengatakan ada 3 alasan utama mengapa anak-anak Tuhan tidak menerima janji-janji Tuhan. Saudaraku, ini penting. Di saat kita masuk 2024, karena Tuhan katakan apa? Engkau akan menuai apa yang kau tabur. Haleluya, haleluya. Bahkan engkau akan mendapatkan keinginan yang paling terliar dari kehidupanmu, Tuhan akan berikan kepadamu di tahun 2024. Dengan satu catatan, engkau harus memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif itu adalah hidup di dalam firman, mempercayai firman, dan melakukan dan memperkatakan firman. Tanpa itu, jangan kira engkau akan beroleh apa-apa. Amin. Ada 3 alasan utama mengapa anak-anak Tuhan tidak menikmati janji-janji Tuhan. Yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan. Tadi yang dikatakan di Hosea 4 ayat 6. Kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Jika Anda tidak tahu bahwa kesembuhan itu adalah milikmu, karena tadi di 1 Korintus dikatakan apa? Semua yang ada pada Tuhan itu adalah milikmu. Semua yang dimiliki Tuhan itu adalah milikmu. Nah, jika engkau tidak tahu bahwa kesembuhan adalah milikmu, maka engkau tidak akan memilikinya. Jika Anda tidak tahu bahwa kelimpahan itu adalah milikmu, maka engkau tidak akan memilikinya. Jika engkau tidak tahu bahwa engkau sudah ditebus dari semua kutuk dosa, maka engkau tidak akan memiliki anugerahnya dan akan hidup di bawah kutuk.
Jika Anda tidak memahami firman Tuhan yang tertulis pada Alkitab saudara, maka sangat tidak mungkin engkau akan menikmati janji-janji Tuhan yang ada di dalamnya. Semua ini disebabkan karena apa? Kurangnya pengetahuan akan firman. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, anjing lebih suka tulang atau steak? Anjing lebih suka tulang atau daging? Lebih suka daging. Tapi kalau hanya ada tulang yang dinikmati hanya tulang. Coba kalau Anda tidak percaya, pulang nanti, ambil tulang, ambil daging, taruh tulang di sebelah kirimu, daging sebelah kananmu, lihat anjingmu pilih yang mana. Dia pasti pilih daging, dia tidak akan pilih tulang. Tapi banyak anak Tuhan lebih suka tulang. Tuhan sudah berikan daging, Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk dia, tetapi mereka memilih tulang. Sungguh kasihan. Amin. Itu sebabnya engkau harus tahu, engkau harus mengerti, engkau harus memahami firman Tuhan, sehingga engkau dapat menikmati semua janji-janjinya. Dan satu hal yang engkau harus tahu, bahwa engkau adalah anak kesayangan Bapa. Roma 8 ayat 15. Ayat 15 sampai 17. Ini sangat penting sekali supaya kita anak-anak Tuhan menikmati di 2024 tidak akan ada pernah terjadi resesi di dalam kehidupanmu. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang mendatangkan ketakutan, melainkan roh yang menjadikanmu anak yang olehnya kita berseru Aba Bapa. Ya, Roh itu memberi kesaksian bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. ya. Dan karena kita adalah anak, maka kita juga adalah pewaris, yaitu orang yang berhak menerima janji Elohim dan menjadi pewaris bersama Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dia, supaya kita juga dimuliakan bersama dia. Nah, saudaraku dengar baik. Apa yang dimaksud dengan ahli waris? Ahli waris adalah seseorang yang berhak atas segala sesuatu yang menjadi milik orang tuanya, betul? Haleluya. Nah, pertanyaan saya sekarang, jika Anda menjadi ahli waris, pada waktu keluarga Anda meninggal, atau pada saat orang tua Anda meninggal, atau ketika Anda meninggal, atau pada saat mereka meninggal. Perhatikan ini, banyak anak-anak Tuhan yang menunggu mereka mati dan masuk surga, dan mereka merasa bahwa itulah warisan mereka. Dengar baik, engkau sudah dipilih jauh sebelum dunia dijadikan untuk engkau dibenarkan, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Janji keselamatan itu pasti. Tapi dalam hal ini, saudaraku, coba kita perhatikan Mazmur pasal 23. Kebanyakan anak-anak Tuhan mengira begitulah nantinya gambaran perjamuan di sorga. No, bukan saudaraku. Memang ada perjamuan kawin anak domba. Tetapi itu bukanlah yang dimaksud di dalam Mazmur 23. Dikatakan di sana, di ayat yang kelima, Mazmur 23 dikatakan apa? Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, perhatikan ayat di atas. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Berarti iblis ada di sana. Jadi ini berbicara perjamuan yang ada di alam natural di bumi ini. Bukan di surga. Karena iblis nggak ada di surga. Amin. Dan masalahnya, banyak anak-anak Tuhan tidak dapat menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan. Terlalu banyak kursi-kursi kosong. Dan kalau Anda tidak datang pada perjamuan itu, maka mereka yang percaya pasti akan menikmati. Saya akan menikmati makanan saya bersama Tuhan. Bahkan juga mungkin makananmu yang tidak termakan akan saya nikmati. Lalu apa maksudnya? Engkau menyediakan perjamuan
bagiku di hadapan lawanku. Itu artinya Anda menikmati makananmu, yaitu janji-janji Bapa, dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa karena semua itu milikmu. Halo? Ada amin? Semua itu milikmu. Jadi Kristus mati agar kita dapat menjadi ahli warisnya. Dan Kristus bangkit untuk memastikan bahwa kita menerima warisan kita semuanya yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Kristus mati supaya engkau menjadi ahli waris. Dan Kristus bangkit memastikan bahwa engkau menerima semua janji-janjinya. Amin. Haleluya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah dalam Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Wow, luar biasa. Keep trusting in the Lord and do what is right in His eyes. Fix your heart on the promises of God and you will be secure, feasting on His faithfulness. Make God the utmost delight and pleasure of your life and He will provide you what you desire the most. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang benar di matanya. Fokuskan hati Anda pada janji-janji Tuhan dan Anda akan merasa aman serta bersuka cita menikmati kesetiaan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kesenangan dan kesenangan terbesar di dalam hidup Anda dan Dia akan memberikan apa yang paling engkau inginkan. Keinginanmu yang paling liar pun Dia akan berikan. Di saat engkau menjadikan Tuhan sebagai kesenangan terbesar dalam hidupmu. Seperti dikatakan di Ayub, dikatakan bahwa jika engkau meletakkan emas di pasir dan menjadikan Tuhan lebih daripada emas itu menjadi pokok hidupmu, maka apa saja yang kau perkatakan itu akan jadi dalam hidupmu. Haleluya. Kita kembali ke Roma 8. Ya, kita kembali ke Roma 8 tadi yang ayat ke-15. Dalam terjemahan The Message Translation ada sesuatu yang indah Tuhan tunjukkan pada saya. Ya, Roma 8 ayat 15 dikatakan apa di situ? This resurrection life you receive from God is not a timid but grave-tending life. It's eventually expectant greeting God with a childlike. Seperti dikatakan seorang anak kepada bapaknya. What next, Papa? Kehidupan kebangkitan yang Anda terima dari Tuhan bukanlah kehidupan yang penuh rasa takut dan cenderung berat. Ini penuh pengalaman pribadi bersamanya dan kau akan menyapa Tuhan dengan ucapan seperti anak kecil. Apalagi selanjutnya, Bapak? Haleluya. Hubunganmu antara engkau dengan Tuhan seperti itu. Kemudian di ayat ke-16 dikatakan apa? God's Spirit touch our spirits and confirms who we really are. Who we really are. We know who He is and we know who we are, and father and children. Roh Tuhan menjamah roh kita dan menegaskan siapa kita sebenarnya. Kita akan tahu siapa Dia dan kita tahu siapa kita. Kita adalah ayah dan anak. Amin. Haleluya. Dan di ayat yang ke-17 dikatakan, and we know we are going to get what's coming to us as an unbelievable inheritance. Artinya, kita akan tahu bahwa kita akan mendapatkan apa yang akan kami peroleh, yaitu warisan yang luar biasa. Amin. Jadi saudaraku, engkau tidak akan bisa menerima atau menikmati janji Tuhan itu karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Itu sebabnya saya selalu katakan, ayo baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Ini maksudnya
supaya engkau tahu janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan itu pasti akan membuat imanmu bertumbuh. Ketika iman percayamu bertumbuh, engkau akan memperkatakan firman itu. Amin. Dan engkau pasti menikmati apa yang dijanjikan Bapa dalam kehidupanmu. Yang kedua, mengapa anak-anak Tuhan tidak bisa menikmati janji-janji Tuhan? Yang kedua, yaitu menolak pengetahuan, menolak firman, kurang percaya. Banyak orang kurang atau tidak percaya bahwa Tuhan mau melakukan semua ini untuk mereka, demi kesenangan mereka. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Tuhan mau melakukan semua ini bukan karena kita baik. Dengar, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Yesus baik, karena Tuhan sangat baik. Katakan amin. Semuanya Tuhan lakukan ini hanya karena Dia sangat baik kepada kita. Seperti yang tadi dikatakan di Roma 8 ayat 17 tadi. Ya, dikatakan, dan karena kita adalah anak-anaknya, maka kita berhak, dikatakan di situ, berhak mendapat bagian dari segala hartanya. Karena kita sesungguhnya adalah ahli waris Elohim itu sendiri. Dan karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita juga mewarisi semua keberadaan Dia dan semua yang dimiliki Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan bersama dengan Dia, asalkan kita menerima penderitaannya sebagai penderitaan kita sendiri. Saudaraku, ada satu kesaksian. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami sakit vertigo. Ya, saya mengalami vertigo dan 3 hari itu vertigo itu terus begitu. Nah, saya minum obat. Rupanya tindakan saya itu salah. Saya lebih mempercayai obat daripada mempercayai Tuhan. Ya. Kemudian saya ingat kesaksian Bu Kiki. Bu Kiki katakan, aku berhenti minum obat dan aku percaya tubuhku sembuh. Nah, setiap pagi itu kita harus mengadakan ibadah pagi. Dan tugas saya adalah selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang jadi? Setiap pagi ketika saya mau bangun, saya katakan, Bapa, aku percaya semua yang ada di sorga itu adalah milikku. Apa yang kau miliki adalah milikku. Engkau sehat itu adalah milikku. Kesehatanmu adalah milikku. Kekayaan milikku. Kelimpahanmu adalah milikku. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkan saya. Kemudian kita bisa ikut ibadah. Setelah ibadah, lagi. Oyong lagi kepala. Kemudian saya berkatakan lagi besoknya. Jadi, sampai 3 hari berturut. Kemudian Tuhan katakan, sampai kapan kamu percaya sama obatmu? Amin. Dan saya katakan kepada Tuhan, no Tuhan. Saya sudah sembuh dan saya mau ke gym sekarang. Aku percaya apa yang kau miliki itu adalah milikku. Amin. Apa yang kau miliki itu adalah milikku. Dan aku berhak untuk mendapatkan bagian dari apa yang kau miliki. Karena aku adalah ahli waris Elohim. Dan sudah dipersatukan dengan Kristus. Maka aku pasti sembuh. Apa yang terjadi? Sejak saat itu, kesembuhan terjadi tanpa saya minum obat. Mari katakan kiri kananmu, kamu berhak untuk semua kekayaan harta milik Elohim. Apa yang milik Tuhan itu adalah milikmu. Katakan, kamu berhak memiliki semua itu. Bukan karena kebaikanmu, saudaraku,
tetapi karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Itulah alasan mengapa Anda berhak atas seluruh apa yang Dia miliki. Haleluya. Dan saudaraku dengar baik, semua warisan ini bukan hanya diberikan kepada kita ketika kita masuk surga. Karena di surga engkau tidak memerlukan apa-apa lagi. Tetapi warisan ini juga diberikan padamu saat di mana engkau berada saat ini, yaitu di bumi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Saya teringat Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang kedua. Coba tolong dibaca Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saya nggak mengerti terjemahannya itu kok seperti itu. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ketika saya melihat bahasa aslinya dalam bahasa Yunani ataupun dalam bahasa Inggris, dikatakan in my father's house are many mansions. Ya, bukan tempat tinggal. Dikatakan di sana kan in my father's house are many mansions. Artinya apa? Di rumah Bapakku banyak rumah yang sangat mewah. Bukan gubuk. Bukan hanya sekedar tempat tinggal. Tapi mansions, artinya rumah yang sangat mewah. Saudara dengar baik. Tuhan selalu menyediakan selalu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Dikatakan di situ rumah yang sangat mewah dan bukan gubuk. Bukan rumah RSSSSS, yaitu rumah sangat sempit sekali, selonjor pun susah. Bukan itu. Tuhan berikan mansion. Di surga saja Tuhan sediakan, apalagi hanya di bumi. Pasti Tuhan beri yang terbaik dan semua kembali, dengar baik, semua kembali kepada imanmu, kepada percayamu. Dan terjadilah menurut imanmu itu. Haleluya. Katakan kiri kananmu, Tuhan sediakan mansions, rumah mewah, bukan gubuk. Tuhan berikan kepada kita steak, daging, bukan tulang. Amin. Tuhan mau Anda menikmati hidup yang baik di bumi. Sedemikian juga ketika Anda nanti berjumpa saya di sorga, supaya nanti di sorga, kita tidak menjadi bengong-bengong. Karena Anda belum pernah melihat sesuatu yang mewah seperti itu, kita akhirnya bengong di surga ngelihat, aduh hebatnya rumahnya. Itu, makanya dengar baik saudaraku. Nikmati apa yang Tuhan berikan. Expect yang besar. Percaya bahwa Dia selalu memberikan yang terbaik. Perbesar imanmu. Ini yang perlu diperhatikan. Perbesar imanmu. Amin. Dengan menolak pengetahuan akan firman, itu menolak itu lebih parah dan lebih buruk daripada orang yang tidak atau kurang pengetahuan akan firman. Betul? Orang yang kurang pengetahuan akan firman itu lebih baik daripada orang yang menolak. Menolak itu apa? Sama sekali tidak percayakan firman. Dan engkau jangan berharap engkau akan menikmati janji-janji Bapa dalam kehidupanmu. Ini bekal saudara untuk di 2024. Lebih dalam lagi, lebih grabbing, ya, pegang erat firman Tuhan, dan engkau akan melihat Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Engkau akan mengalami semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Itu yang kedua. Yang kedua tadi, yaitu bahwa menolak pengetahuan. Ya, yang tadi yang pertama apa? Dikatakan apa yang pertama? Kurang pengetahuan. Yang kedua, menolak pengetahuan. Sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga? Siapa tahu?
terlalu mudah menyerah dan putus asa. Haleluya. Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat yang ke-6. Berbahagialah dia yang tidak kecewa dan menolak aku. Nah, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Itu dia bicara kenapa? Yohanes ada di penjara. Yohanes siapa? Yohanes siapa? Yohanes itu nabi yang begitu besar. Dia yang menyediakan jalan Tuhan. Ketika Tuhan datang, dia katakan, lihat anak domba Elohim yang memikul seluruh dosa dunia. Itulah Yohanes. Tapi perhatikan, dia di penjara. Mungkin di penjara itu Yohanes sudah berdoa supaya dia bisa lepaskan dari penjara. Tapi tidak juga lepas, bahkan dia dipancung. Itu sebabnya Yesus katakan ketika Yohanes datang, siapakah engkau? Karena Yohanes mungkin bingung sudah. Dia katakan, dia Tuhan, kenapa aku kok sepertinya pertolongan itu tidak datang kepadaku? Tuhan hanya katakan, berbahagialah dia yang tidak kecewa. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Katakan itu kepada Yohanes. Dan dia katakan, berbahagialah dia yang tidak kecewa dan menolak aku. Wow, luar biasa. Amin. Terlalu mudah menyerah dan putus asa, itu akan membuat engkau tidak menerima semua janji Tuhan. Saudaraku, mungkin Anda sudah memiliki pengetahuan akan firman, bahkan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika Anda melakukan firman dan mulai belajar menerapkannya, sepertinya semua itu tidak berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Padahal Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Sepertinya kok aku terus di padang gurun. Padahal di padang gurun Tuhan katakan, aku sedang berbicara kepadamu. Tuhan sedang mengkhususkan engkau. Ketika engkau direndahkan jauh lebih rendah ke bawah, itu berarti Tuhan akan meninggikan engkau jauh lebih lagi tinggi. Haleluya. Sebab janjinya apa? Engkau tidak akan pernah menjadi ekor. Engkau akan terus menjadi kepala. Aku akan terus naik dan tidak pernah turun. Itu janji Tuhan. Itulah yang kau harus percayai. Bahwa kau itu akan terus naik dan tidak pernah akan turun. Janji Tuhan, waktunya adalah waktu Tuhan. Terkadang mungkin iman kita, Tuhan ingin memurnikan iman kita. Supaya apa? Ketika manifestasi itu terjadi, ketika berkat itu terjadi, engkau tidak akan pernah lagi berpaling kepada apa yang kau miliki. Tapi engkau hanya fokus hanya kepada Kristus. Kalau Tuhan katakan, berikan hartamu, engkau akan lepaskan begitu saja. Karena engkau tahu siapa penyedia semua itu. Haleluya. Jangan jadi seperti pemuda yang kaya, kasihan sekali. Dia sudah ikuti semua perintah-perintah Tuhan, dia ikuti dari sejak kecil. Tapi satu hal Tuhan tahu, hatinya terikat kepada hartanya. Dan dia katakan, kalau engkau ingin menjadi sempurna, jual hartamu. Ikutlah aku. Bagikan kepada orang miskin. Artinya maksudnya apa? Taruh emasmu di pasir. Taruh emasmu itu di tanah, di sungai. Dan jadikan Elohim menjadi yang terutama dalam hidupmu. Dan kau akan menerima semua janji Tuhan. Tuhan ingin kau mengalami pengalaman pribadi secara pribadi bersama Dia. Sehingga engkau tidak pernah akan kokotin. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 32 katakan apa? Jika engkau hidup di dalam firman, maka engkau akan menemukan kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskanmu.
Dari apa? Dari segala pengaruh dunia ini. Kekhawatiran akan dunia ini, takut, semua itu dihancurkan oleh firman. Yesaya 55 ayat 11, ayat yang terakhir. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Nah, firmanku yang keluar dari mulutku, yang keluar dari mulutmu, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Tuhan mau dan akan sukses, berhasil dalam segala apa yang diperintahkan. Amin. Itu sebabnya Abraham, perhatikan Abraham. Walaupun dia sudah tidak ada harap, tidak ada alasan untuk berharap, tidak ada alasan untuk percaya, tapi Abraham tetap percaya. Walaupun dia melihat tubuh jasmaninya itu lemah, dia sudah berumur 100 tahun. Kemudian dia juga melihat Sarah sudah mandul, sudah mati haid. Tapi dia tidak mempercayai apa yang dia lihat. Haleluya. Dia tidak mempercayai natural apa yang dikatakan kepadanya. Dia tidak mempercayai intimidasi iblis. Dia itu, mana mungkin engkau sudah seperti gitu, engkau sudah loyo. Mana mungkin engkau punya anak. Tapi terhadap janji Tuhan, dia tidak goyah. Amin. Roma 4 ayat 20 dan 21. Terhadap janji Elohim, ia tidak goyah oleh ketidakkepercayaan. Bahkan ia diteguhkan oleh iman dan memberikan kemuliaan kepada Elohim. Serta yakin sepenuhnya bahwa apa yang telah Elohim janjikan, dia pasti sanggup menggenapinya. Tambahkan 22. Maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya. Jangan ragu terhadap janji-janji Tuhan yang diberikan kepadamu. Haleluya. Tuhan berkata apa? Engkau akan menuai dari segala penaburanmu. Bahkan Tuhan akan memenuhi segala keinginanmu. Keinginanmu yang paling liar pun Tuhan akan genapi di tahun 2024. Kemudian Tuhan katakan apa? Semua yang aku miliki itu adalah milikmu. Terima semua itu. Pegang dengan iman. Grabbing. Ya. Rangkul, peluk erat-erat. Jangan lepaskan. Dan percaya bahwa semua janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu. Katakan setiap hari, aku percaya. Di tahun 2024, aku akan menuai. Dan tidak akan pernah berhenti menuai. Mulai hari ini, saya katakan mulai detik ini, engkau akan menuai. Dan semua apa yang dimiliki oleh Bapa itu adalah milikmu. Jangan jadi seperti anak sulung. Dia tidak mengerti bahwa apa yang Bapa miliki adalah miliknya. Sehingga ketika anak bungsu dipestakan, dia kecewa. Dia kecewa, dia bilang, aku yang sudah mengabdi kepadamu sekian tahun. Aku yang tidak pernah seperti dia menghabiskan uang dengan perempuan sundal. Tetapi engkau tidak memberikan satu anak kambing pun untuk aku bisa berpesta pora dengan teman-temanku. Artinya apa? Dia tidak menikmati apa yang Bapa miliki. Sedangkan Bapa katakan, anakku, tidakkah kau tahu bahwa apa yang menjadi milikku adalah milikmu? Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, apa kamu tidak tahu bahwa apa yang Bapa miliki adalah milikmu? Haleluya. Percaya kepada Tuhan.
Semua yang dia miliki adalah milikmu. Pegang erat itu, perkatakan itu. Jangan pernah merasa melo, jangan pernah merasa loyo, jangan pernah merasa kecewa terhadap Tuhan. Sebab Tuhan bukanlah Tuhan yang suka berdusta, yang tidak sanggup menggenapi segala janji-janjinya dalam kehidupanmu. Amin. Terima semua janji itu, percayalah, KOG. Saya percaya Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa lebih dahsyat lagi. 2024 adalah tahun penuaian kita. Tahun penuaian Pak Sembiring, tahun penuaian Pak Brahmana, Pak Nainggolan. Ya. 2024 engkau akan melihat ledakan besar terjadi dalam gereja KOG. Amin. Tapi satu hal yang Tuhan pastikan, jangan goyah, jangan loyo. Pegang erat imanmu. Perkatakan setiap hari, aku melihat. Jangan perkatakan apa yang dilihat oleh matamu. Tapi perkatakan, aku melihat KOG memiliki jemaat yang besar. 10.000 orang jemaat Tuhan akan berikan kepadamu. Itu keinginan yang terliar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami percaya, kami akan terus perbesar iman kami. Kami akan terus memegang iman kami dengan selalu membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan katakan, apabila engkau berani berkomitmen, sebagaimana engkau berkomitmen terhadap pekerjaanmu, engkau berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan akan berikan semuanya kepadamu. Haleluya. Terima semua itu, terima semua itu. Jangan pernah goyah, jangan pernah ragu, jangan pernah merasa loyo. Tapi percayalah akan janji Bapa. Dia adalah Bapamu yang tidak pernah berdusta. Dia Bapamu yang selalu menggenapi seluruh janji-janjinya dalam kehidupanmu. Terima semua itu, katakan, Bapa, aku terima semua janjimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya, baik, kita akan terima perjamuan kudus, ya. Pak Sembiring nanti akan memimpin perjamuan kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang online maupun yang di gereja, persiapkan roti tubuh Kristus. Persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Yesus yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Yesus yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan berkelimpahan atas seluruh hidup kita. Di tangan saudara ada tubuh Kristus yang olehnya membuktikan kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menerima janji-janjinya. Lewat pengorbanannya ini, kita layak untuk memanggilnya Ya Aba, Ya Bapa. Oleh pengorbanannya ini, kita menerima janji firman-Nya hari ini. Segala miliknya adalah milik kita. Imani tubuh Kristus ini yang kita terima bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih-Nya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat jawaban ucapan syukur ini di atas kepala saudara. Di tangan saudara ada cawan pengucapan syukur yang merupakan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa-dosa saudara. Engkau sudah dikuduskan dan dilayakkan sehingga engkau layak menjadi anak Bapa yang merupakan anak orang benar. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur sebagai tanda persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur bagi Tuhan. Sungguh layak kami menyembah-Mu atas segala pengorbanan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kasih kemuliaan-Mu bagi kami. Oh, sana bagimu Bapa, Kau Raja yang kekal, agung mulia nama-Mu Tuhan. Kau sungguh agung mulia nama-Mu, tiada yang seperti Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan anugerah-Mu. Kami sudah menyambut tubuh dan darah Kristus. Kami percaya tubuh kami yang kurang sempurna Tuhan sudah sempurnakan, dan hidup kami menjadi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan satu hal kami percaya, Engkau sudah memateraikan kami di dalam buku kehidupan. Maka mulai saat ini kami mulai menjalani hidup kami bersama dengan Kristus di tahun 2024. Segala milik Bapa adalah milik kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Lanjut Senina. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita mendoakan persembahan kita. Jemaat yang online silakan mengangkat persembahan saudara di atas kepala saudara. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi menjelang siang hari ini kami sudah Kau berikan kekuatan, hikmat dan kesehatan sehingga kami dapat membawa berkat Tuhan. Ucapan syukur kami ke altar-Mu yang kudus. Percaya kami Bapa semua ini karena Engkau yang terlebih dahulu sudah memberikan benih bagi kami. Untuk kami boleh diberkati dan kami boleh menabur. Bapa, biarlah persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persepuluhan kami. Biarlah Tuhan Engkau menerima dan Engkau memberkatinya. Tangan-tangan yang sudah memberi dengan pengucapan syukur. Percaya kami Bapa, segala persembahan kami ini Tuhan sudah kuduskan menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberi dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom bagi kita semua, baik yang di gereja maupun yang online. Selamat datang di gereja House of Grace, The Kingdom of God. Kita ada di Sinode Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia atau Yakin. Berikut ini jadwal ibadah kita. Ibadah Raya Minggu yang pertama, yang itu ibadah Raya Minggu setiap hari Minggu yang disediakan sekolah Minggu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ibadah doa pagi secara online setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk ibadah yang lain seperti komsel, ibadah wanita dan ibadah pemuda untuk sementara belum dimulai. Yang kedua, pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling dapat menghubungi Bapak Gembala Senior kita, Bapak Reverend Andre Loran Klein di HP 0811 643 678. Yang kedua, Bapak Gembala Gereja kita, Bapak Reverend Agusta Sembiring di HP 0813 6230 0317. Persembahan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan penaburan dapat ditransfer lewat rekening gereja kita di Bank BRI KCP Gajah Mada dengan nomor rekening 5312 01 0087 39502 atas nama Ibu Ida Ayulinda Brahmaning Putri. Untuk buktinya dapat dikirim ke nomor WA Pak Sembiring di 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikian warta kita untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita.
yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang online maupun jemaat yang di gereja, pemerenungan Tuhan sungguh indah pagi hari ini di awal tahun 2024 ini. Mari imani apa yang sudah kau miliki di tahun 2023. Itulah anugerah dari Tuhan. Tuhan ingin lebih banyak lagi yang kita miliki. Karena firman-Nya hari ini, janganlah kita menjadi sombong diri terhadap orang lain atau terhadap manusia lain. Tapi karena kita sadari sepenuhnya semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Itu kita miliki karena itu adalah milik Bapa. Dan sungguh luar biasa sukacitanya kita hari ini. Segala milik Bapa adalah milik kita. Segala janjinya bagi kita pasti digenapinya. Bagian kita sepanjang hari, sepanjang tahun 2024 ini, percayalah kepada firman itu. Bukan karena hebatnya, karena segala sesuatu itu dari Dia, dari Bapa. Dan segala sesuatu itu adalah untuk Dia, untuk kemuliaan namanya. Dan hanya Bapa yang layak dimuliakan. Bagian kita, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
apa yang dia inginkan. Percayai firman-Nya. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Percayalah, engkau telah disembuhkan oleh karena firman itu. Dia datang untuk memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Percayalah kau firman itu, bahwa hidupmu sudah berkelimpahan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau seperti itu. Dia selalu menyertaimu sampai akhir. Percayalah engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sekalipun engkau melewati lembah kekelaman, semua Tuhan izinkan itu agar engkau, Dia ada bersamamu. Dia sangat mengasihi. Kan saja firman Tuhan bernubuatkan lah firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Hari ini kami mengklaim janji-Mu bagi kami. Segala kebenaran firman-Mu akan jadi pemerenungan kami sepanjang hidup kami di tahun 2024. Sekalipun banyak yang kami dengar, kami lihat, bahkan kami tahu dengan daging kami, dengan mata kepala kami secara daging, tapi mata iman kami, janji-janji-Mu yang terucap lewat hamba-Mu pagi hari ini akan menjadi dasar kehidupan kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan mundur, dan kami akan berjalan. Dan kami percaya semua yang kami lewati, Tuhan yang bekerja. Sekalipun banyak hal yang kami tidak pahami, sekali kami pun tidak punya dasar untuk berharap seperti Abraham, tapi kami punya kuasa untuk percaya kepada firman karena Roh Kudus ada pada kami. Kami tidak akan pernah disebut lagi orang yang malang. Kami tidak lagi mau disebut sebagai orang yang bodoh karena kurang pengertian akan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat lewat Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang kami terima tidak akan tumbuh seperti di ilalang, seperti di pinggiran jalan, seperti di atas batu. Tapi firman akan tumbuh di hati kami seperti tanah yang subur, berbuah, tidak pernah berhenti, bahkan berlimpah-limpah. Kami akan jalani hidup kami di tahun 2024 ini Bapa, penuh berkat berlimpah. Hidup kami jadi berkat, tubuh kami sehat. Semua masalah kami dalam nama Yesus, Tuhan sudah selesaikan semuanya. Terima kasih, kami terima firman Tuhan dengan sukacita. Berkati anak-Mu, gembala senior kami Pak Andri Roland Klein. Berikan terus hikmat pewahyuan bagi anak-Mu ini, sehingga seluruh jemaat The Kingdom of God, benar-benar kerajaan surga nyata di bumi ini lewat jemaat-Mu Tuhan. Percaya kami, segala pewahyuan yang dibukakan lewat anak-Mu ini, seluruh jemaat Tuhan akan menjadi hamba-hamba yang setia, pelaku firman yang setia. Berkati kesehatannya, panjang umurnya, apa saja yang dia perkatakan, semua tentang Yesus. Berkati istri, anak-anaknya, cucu, menantu,
bahkan seisi rumahnya Tuhan berkati. Demikian juga kami jemaat Tuhan yang secara online maupun kami yang ada di gereja ini. Percaya kami tidak kebetulan kami menjadi jemaat The Kingdom of God. Tapi percaya kami seluruh jemaat Tuhan di gerejamu ini akan menjadi berkat pun dia berada. Segala yang mereka pikirkan, yang mereka perkatakan, yang mereka perbuat, semua tentang Yesus, tentang firman Tuhan. Semua jemaat Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa, berkemenangan, dan tidak pernah menjadi jemaat yang lemah, tapi selalu perkasa dan kuat untuk melakukan kehendak Tuhan. Segala upaya yang mungkin orang rancangkan yang jahat bagi jemaatmu Tuhan, percaya kami, Tuhan akan ubahkan itu menjadi rancangan kebaikan. Begitu juga jemaat yang hari ini tidak ada di tempat ini. Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang menjaga, melindungi, memberkatinya. Sehingga ibadah kami yang akan datang, kami boleh bersama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan janji, pewahyuan, nubuatan yang dinyatakan oleh anakmu Gembala Senior kami. Di tempat gerejamu ini masih banyak kursi-kursi yang kosong Bapa. Kami percaya, kami pegang janji Tuhan. Jemaat The Kingdom adalah milik Tuhan. Di tahun 2024, kami janji, kami percaya kursi-kursi ini akan dipenuhi jemaat Tuhan. Karena tahun 2024 adalah tahun penuaian. Kami percaya Tuhan akan genapi janji Tuhan ini. Demikian juga Tuhan di tahun 2024 ini, kami jemaat Tuhan The Kingdom of God rindu memiliki gedung gerejamu. Percaya kami Bapa, kami adalah anak yang Kau kasihi. Segala isi bumi ini adalah milik Bapa dan milik kami. Kami percaya kami akan memiliki gedung gereja yang dimana kami boleh memuji, bersekutu bersama jemaat Tuhan. Kami percaya Bapa kami kaya, Bapa kami luar biasa dan tahu isi hati jemaat Tuhan. Kami sampaikan kerinduan kami ini dengan iman percaya, satu hati kami jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang online maupun yang di gereja, agar gereja Tuhan akan berdiri di kota Medan dengan penuh kemuliaan dari Tuhan. Ini kami rindu Bapa, ini doa kami bersama. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik online maupun yang di gerejamu ini. Engkau menyertai kami, sehingga kami nanti habis ibadah ini, kami pulang, Tuhan yang menyertai kami. Bapa di surga, tahun ini tahun politik. Bulan 2 tahun ini Bapak, bulan Februari kami mengadakan pemilihan pemimpin dan perwakilan kami di anggota dewan dan presiden kami dan wakil presiden kami. Urapi semua rakyat Indonesia ini Bapak, agar kami tahu Tuhan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin pilihan Tuhan. Berkati semua pemimpin pejabat kami, agar rakyat kami, rakyat Indonesia ini Bapa, boleh merasakan makmur sentosa. Percaya kami Bapa, bangsa Indonesia, bangsa yang berkemenangan, takut akan Tuhan. Berikan kenyamanan, keamanan bagi bangsa ini Bapa, maupun di pusat sampai ke pelosok. Tuhan selalu memberikan pewahyuan bagi seluruh anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu sepanjang hidup kami. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari-Mu Bapa lewat hamba-Mu, Gembala Senior kami. Silakan Senina.
Mari saudara-saudaraku, perhatikan firman Tuhan. Ingatlah, iblis sedang menampimu. Dia ingin mengambil sesuatu yang berharga dari kehidupanmu, yaitu firman. Pegang baik-baik firman Tuhan. Terima semua janji nubuatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Bahwa engkau akan menuai, suatu penuaian besar akan terjadi di 2024 bagimu. Semua apa yang dimiliki oleh Bapa adalah milikmu. Oleh sebab itu, pegang semua janji itu, jangan pernah lepaskan. Percayalah bahwa Dia akan melakukan segala apa yang kau inginkan. Dia akan memberikan keinginanmu yang terliar, Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan akan memberikan gedung ibadah yang besar bagimu. Tuhan ingin menjadikan KUG menjadi cemerlang di hadapan umat Tuhan di Medan. Saudaraku, angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Terimalah semua janji Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah tokomu, diberkatilah anak-anak dan istrimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Terima semua berkat itu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan pernah turun, engkau akan terus naik. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Terima semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom semua. Tuhan memberkati Senina. Shalom Juli, jemaat Tuhan. ya, Mama Keke, Bu Bibi, semua Keke, yang shalom. berbahagia. Farida, Tuhan Yesus shalom. memberkati. Selamat Bu tahun Bibi, baru. shalom. Senang melihat Farida dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Sampai Farida ketemu terlalu jauh itu. Ya, shalom Ibu Farida. Lama nggak nampak Ibu Farida, gerejanya di sini loh. Gerejanya cuma 2 langkah itu loh. Oke, selamat tahun baru ya Ibu Farida, Tuhan memberkati.